Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Umar Hadi SPD selaku PLT Kepala Sekolah SDN Pabean 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pabean 1 dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berkumpul pada acara desiminasi modul 1.4 Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yakni pembukaan, dan yang kedua sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi, yang keempat nanti ada doa dan penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Hadi SPD selaku PLT Kepala Sekolah SDN Pabean 1 kepada Bapak Umar Hadi disahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Pabean 1, yang saya hormati calon guru penggerak Pak Sudarmadi SAG. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, yaitu kita mengajar, kita menjalankan tugas, melaksanakan tugas dari pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua kalinya, selawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pabean 1 yang saya hormati, memang pendidikan ini tidak luput dari kita harus punya program, harus kita berkreasi bagaimana supaya pendidikan ini di sekolah SDN Pabean 1 ini menjadi sekolah yang berkualitas, punya daya saing di masyarakat, berguna dan bermanfaat nantinya ke depan bagi anak didik kita, baik dunia kerja, baik masalah pendidikan agama, pendidikan karakter, semuanya itu tidak terlepas dari inovasi, tidak lepas dari program-program yang selalu update, selalu terbaru. Untuk itu Bapak Ibu Guru SDN Pabean 1 ini di dalam memberikan pendampingan bagi calon guru penggerak teman kita Pak Darmadi, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mari kita dukung, mari kita dampingi, dan kalau bisa kita ikuti jejaknya menjadi calon guru penggerak yang lainnya. Dan yang kedua adalah metode atau cara yang terbaik
bagaimana supaya sekolah ini SDN Babel 1 menjadi kualitas, diantaranya adalah memberikan salah satu program baru kayak budaya positif misalnya. Ini sekilas secara konkret membiasakan diri kita bertingkah laku yang positif sehingga akan mempengaruhi orang lain menjadi punya karakter yang positif pula. Seperti kebiasaan kita kalau kita melihat sampah di jalan, misalnya di halaman sekolah, lah kita tidak usah diperintah oleh siapapun karena kita itu sudah membudayakan secara positif, maka kita ambil, kita masukkan ke dalam sampah. Atau budaya positif, kalau kita tertib sejak awal masuk tepat waktu dan pulang tepat waktu, ini juga budaya positif. Ya, itulah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru SDN Babel 1 ini menjadi generasi penerus untuk mengikuti jejaknya Pak Darmadi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian sambutannya Bapak. Selanjutnya yakni pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 oleh Bapak Sudarmadi SAG. Kepada Bapak Sudarmadi SAG diserahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, hari ini Allah mentakdirkan kita untuk sharing bersama. Sila thalabul ilmi, mencari ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Pertama yang saya hormati Bapak Umar Hadi SPD, Kepala SDN Babel 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Babel 1, staf dan karyawan SDN Babel 1 yang saya hormati. Puji syukur karena hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa hadir. Mudah-mudahan ini wasilah kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tugas, salah satu tugas dari calon guru penggerak adalah sharing. Kita sharing saja, tidak mengguru, tidak menggurui, tetapi kita sharing saja. Mungkin yang saya sampaikan ini kalau baru, harapan saya menjadi ilmu. Kalau ini sudah pernah dipelajari, sebagai pengingat saja. Tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Sidoarjo, Jawa Timur, itu punya kewajiban, salah satunya adalah diseminasi, mengimbas, sharing dengan Bapak Ibu guru semuanya. Salah satu tugas yang saya emban adalah tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Umar, Kepala SDN Babel 1. Tadi adalah salah satu bentuk budaya positif. Dan alhamdulillah di sekolah kita budaya positif itu sudah banyak, sudah kita budayakan. Artinya kita tinggal mengoptimalkan budaya-budaya yang ada pada diri anak-anak. Kita tinggal merakit, mengoptimalkan, menjadikan potensi-potensi yang dimiliki oleh Babel 1 menjadi sebuah visi bersama untuk menjadikan anak-anak kita yang terbaik. Yang kedua, sebagai seorang guru ada istilahnya belajar seumur hidup. Tidak ada istilahnya berhenti dalam belajar. Tidak ada kata usia sudah tua. Bahkan dari sejak ayunan putra-putri kita, anak-anak kita sudah harus kita ajari. Bahkan sampai pensiun purna sebenarnya kewajiban untuk menuntut ilmu
itu adalah wajib. Selanjutnya mungkin kita akan perlu mengingat kembali apa sih sebenarnya tujuan pendidikan itu sendiri. Saya ambil dua pendidikan yang diambil dari undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, yang kedua nanti KHD. Kalau KHD berarti Ki Hajar Dewantara. Mari kita ingat kembali, refresh kembali tujuan pendidikan. Saya ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Tersurat di sana tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Jadi tujuan pertama adalah mengembangkan potensi peserta didik. Agar apa? Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Selanjutnya adalah berakhlak mulia. Akhlak mulia ini buah daripada iman dan takwa. Selanjutnya iman dan takwa tanpa adanya kesehatan maka tidak bisa berjalan dengan baik. Sehat iman takwa tanpa ilmu juga tidak akan menjadikan sebuah kekuatan untuk menjadikan siswa-siswi kita berprestasi, sehingga perlu juga adanya ilmu. Sehingga tiap hari yang kita ajarkan di kelas, yang kita ajarkan yang bersifat pengetahuan, menghafal, ya, memberikan asesmen dan sebagainya, itu pada ranah berilmu. Kemudian cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan terakhir bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya, dari tujuan pemerintah yang canangkan itu, ranah mana yang sudah kita lakukan? Kalau selama ini ranah sekedar mungkin adalah memberikan ilmu, maka pendidikan tidak hanya ilmu yang kita harus berikan, tetapi iman dan takwa harus kita tanamkan. Dan alhamdulillah di sekolah kita mengcover, mewadahi daripada tujuan iman dan takwa ada sholat berjamaah, ada doa bersama sebelum pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya. Ini adalah salah satu tujuan untuk membentuk anak yang berkarakter, beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia, yang piket pagi hari menyapa dengan smile, dengan wajah yang menyenangkan, bersahabat, sentuh pundak yang laki dengan laki, perempuan dan laki perempuan, itu akan menumbuhkan sebuah kepercayaan diri, dan itu cerminan akhlak mulia. Dan seterusnya, ada 3 guru olahraga di sekolah kita. Ini punya peran penting di dalam menyehatkan ya secara fisik putra putri kita, siswa siswi kita. Guru agama menyehatkan mental sekaligus iman dan takwa. Kita bersinergi bersama. Bukan berarti ketika Bapak Ibu guru olahraga mengoptimalkan kesehatan secara fisik, tetapi yang lain tidak mendukung, tidak. Bukan berarti ketika guru agama mendampingi, mengoptimalkan iman dan takwa siswa, kemudian guru yang lain tidak. Ini adalah tugas bersama. Itu menurut undang-undang. Bagaimana kita lihat menurut KHD Ki Hajar Dewantara? Ini yang perlu kita sangat tekankan, karena ke depan insya Allah kurikulum merdeka ini hampir ide-ide dari KHD yang kita terapkan. Bagaimana tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat. Apa itu kodrat? Kodrat itu artinya potensi-potensi yang sudah dimiliki, kebaikan-kebaikan yang sudah dimiliki. Itu artinya kodrat. Artinya siswa-siswi kita Allah ciptakan sudah ada kodratnya masing-masing. Yang kedua,
Mereka bisa menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti. Yang terakhir, anak ini mampu menjadi anak yang secara individualis, secara pribadi menjadi orang yang baik. Bagaimana menciptakan agar anak ini menjadi baik? Kembali ke belakang. Kodratnya harus kita rawat. Kemudian kecerdasannya, yang ketiga adalah budi pekerti. Kembali lagi ada budi pekerti, karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat yang harus kita rawat, kemudian kecerdasannya melalui ilmu pengetahuan, budi pekerti melalui tindakan-tindakan yang mana tindakan ini memberikan spot agar kodratnya tumbuh dengan secara alami. Kalau Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pembelajaran itu seperti menanam, bercocok tanam. Apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah lahan. Lahannya harus subur. Kalau di sekolah, proses pembelajaran, sekolah itu ada lahannya. Bagaimana seorang guru menciptakan lahan ini yang siap untuk ditanami? Jadi sekolah kita harus aman, sekolah kita harus nyaman, kondusif, orang-orangnya juga menyenangkan, semua warga. Kenapa? Nanti akan kita tanami, kita jadikan tempat untuk mengkader kader-kader sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi cocok tanam yang dimaksud lahan yaitu sekolah kita. Benihnya anak ini. Lahannya sudah siap, subur, bibitnya unggul, kita tanam. Tugas kita tidak memaksa anak ini menjadi di luar kodratnya. Kalau anak ini punya potensi tentang olahraga, kita fasilitasi olahraga. Meski kadang anak pinter olahraga, nilai akademiknya rendah, tapi kita tidak bisa menjustis anak ini tidak pandai. Karena apa? Dia tumbuh kembang berdasarkan kodratnya masing-masing, potensinya masing-masing. Di kelas pernah, khususnya kelas 6, saya lihat tidak begitu pandai membaca, tidak begitu pandai menulis, tetapi ketika berdoa, Masya Allah, ketika dari niat sampai salam hafal full. Saya juga kaget. Oh, ternyata potensi religiusnya melebihi dari yang lain. Artinya anak ini tetap dikategorikan menjadi anak cerdas. Dan ini tugas kita. Bakat minatnya dari sudut mana? Ya, sehingga tidak ada istilahnya guru memaksa, memberikan statement yang kurang tepat terhadap kodrat anak ini. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga bi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia itu adalah yang terbaik. Ini langsung Allah yang bicara. Berarti tidak ada anak nakal, tidak ada anak BODOH, dan seterusnya. Jadi semuanya punya kodrat, punya potensi yang Allah sudah siapkan. Tugas guru hanya menuntun agar anak ini berkembang berdasarkan potensinya masing-masing. Dan ini sudah saya terapkan, alhamdulillah. Di kelas 6 itu, itu lagi gak bisa baca, gak nulis, nek nulis ya tidak lengkap. Tapi ketika saya suruh wudhu pun, doa niat wudhu sampai doa setelah wudhu hafal. Masya Allah. Berarti anak ini tidak bisa dikatakan anak tidak cerdas. Oke, bagaimana kalau kita simpulkan dua sumber ini? Sumber pertama dari pemerintah melalui undang-undang, yang kedua melalui pemikiran KHD, maka bisa kita simpulkan, insya Allah kesimpulannya tujuan pendidikan adalah satu, pembentukan karakter. Kalau selama ini kita mendidik siswa-siswi kita mungkin pada ranah keilmuan saja,
Ayo. Karena apa? Karakter ini dompleng, karakter ini mengikat, mengikut, menempel pada semua pelajaran. Bahkan kita tidak sadar bahwa ketika anak-anak, ketika guru jelaskan, anak memperhatikan dengan sungguh, itu karakter yang luar biasa. Ketika dia itu marah kemudian bisa mengendalikan diri, karakter yang luar biasa. Kadang itu lepas dari pantauan kita. Mengerjakan tugas dengan maksimal, kemudian ketika tidak bisa kemudian minta temannya untuk diajari, itu adalah karakter yang luar biasa. Ketika bersalah mau minta maaf, Masya Allah, itu adalah karakter yang luar biasa. Dan mau memaafkan bagi yang merasa dimintai, dan itu adalah karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan selanjutnya yang utama adalah perubahan perilaku dan watak. Inilah yang disebut dengan karakter itu. Ketika anak ini tidak mau belajar kemudian aktif belajar, berarti karakternya berubah. Kita berhasil untuk menuntun anak ini kepada budaya-budaya positif yang kita harapkan. Jadi intinya adalah selain keilmuan yang harus kita berikan ke putra-putri kita sandingkan dengan karakter. Ya, kita sandingkan, jangan lupa. Apapun bisa kok. Ketika sesuatu jatuh, kita ajari kalau muslim apa yang diucapkan. Innalillah, satu karakter religius masuk. Ketika setelah kegiatan dibersihkan, karakter juga tanggung jawab. Dan seterusnya. Dan potensi-potensi itu tugas kita untuk meramu. Potensi-potensi itu tugas kita menjadikan satu sehingga menjadi sebuah kekuatan untuk membentuk anak yang luar biasa. Kita sharing saja nih. Mungkin yang selama ini di kelas, Masya Allah, begitu sibuknya kita dengan materi, tetapi yang lain kadang tidak terjamah. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang ranah-ranah yang sementara ini mungkin sudah ada pada diri, sudah menjadi budaya sekolah kita, sudah menjadi potensi yang sudah disiapkan oleh Allah pada kodrat seorang anak. Ayo kita wujudkan, kita kuatkan menjadi sebuah potensi yang nantinya bisa menjadikan anak ini sukses. Oke, setelah tujuan, maka ini yang saya katakan tadi, ada paradigma baru. Kalau dulu mungkin orientasi kita adalah pengetahuan. Anak tidak bisa baca berarti tidak cerdas mungkin. Anak yang tidak bisa menulis tidak cerdas. Tetapi sekarang paradigmanya berbeda. Anak itu tumbuh kembang berdasarkan bakat minat yang Allah sudah siapkan. Tidak sedikit pengusaha sukses tetapi lulusan SD. Pernah dengar? Banyak sekali. Tidak sedikit orang sarjana S1, S2 sulit mencari pekerjaan. Kenapa? Sentuhan ranah-ranah yang lain tidak kita persiapkan. Ketika pengetahuan plus keterampilan, kekuatan iman dan takwa ini dimiliki seseorang, insya Allah tidak ada kata tidak berguna, justru dia akan dicari. Paradigma lama, siswa adalah objek, soal kita yang buat, tujuan pembelajaran kita yang buat, anak tinggal nerima kerjakan. Paradigma baru adalah berbasis siswa. Tujuan pembelajaran dibahas bersama, teknik pembelajaran dibahas bersama, bahkan kita harus fasilitasi. Kita akan lihat perbedaan paradigma lama dan paradigma baru. Kalau paradigma lama, siswa dikatakan belajar jika menggunakan buku.
Ketika putra putri kita tidak membawa buku, berarti kita anggap nggak belajar malamnya. Ketika nilainya buruk di dalam asesmen ulangan, formatif dan sebagainya, buruk, dianggap tidak belajar. Yang kedua, belajar hanya di kelas. Selama ini kita sering hanya kelas, jarang, mungkin 6 bulan sekali ada UDL itu ya, yang di luar. Kita lihat ketika UDL, anak-anak sangat bahagia, menyambut dengan sukacita. Alangkah indahnya setiap hari anak-anak kita menyambut proses pembelajaran dengan bahagia. Alangkah indahnya ketika anak-anak bertemu dengan kita, ekspresinya sangat menyenangkan dan mengharapkan kita. Kehadiran kita menjadi solusi untuk anak kita. Kehadiran kita membuat anak-anak kita bahagia. Yang ketiga, siswa menunggu perintah guru untuk belajar, disuruh belajar baru belajar. Contohnya, anak-anak belajar kalau ada PR. Kalau tidak ada PR, coba dites di kelas. Yang terakhir, guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara kelompok besar. Artinya apa? Dominasi guru adalah mayoritas. Tapi kalau paradigma baru, semua bisa dijadikan sumber belajar. Namanya alam takamul. Ketika kita belajar tentang alam, maka alangkah indahnya anak-anak kita langsung bertemu alam. Ciri-ciri mungkin monokotil, dikotil, dan seterusnya langsung kita ajak. Matematika pun juga sama. Ketika pembagian, anak-anak diajak ke lapangan mengambil batu dan sebagainya. Itu penjumlahan, pengurangan, pembagian. Seperti indahnya anak-anak bermain bebas itu. Sehingga belajar tidak lagi menjadi sebuah hal yang menyakitkan, menakutkan, tetapi indah ketika dia belajar. Asik. Kemudian yang kedua, semua tempat adalah ruang belajar. Tidak salah seperti guru-guru olahraga itu. Mudah-mudahan anak-anak asik juga belajar menulis di lapangan. Asik juga kita lihat mungkin Bapak Ibu guru di bawah pohon belajar bersama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, belajar mandiri. Artinya belajar sepanjang hayat tanpa instruksi. Kalau bisa, kalau mental anak-anak sudah kita bangun, kesadarannya sudah tumbuh, maka belajar adalah sebuah kebutuhan. Itu ciri paradigma belajar yang baru. Yang terakhir, guru sebagai pamong. Apa sih fungsi pamong? Ada 3. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Ayo kita berkaca. Kita tidak bisa berkaca kalau tidak ada benda untuk tempat kita berkaca. Yang menilai adalah kaca, bukan kita. Ketika kita berada di depan, sudahkah kita layak untuk ditiru, baik ucapan ataupun perilaku? Kalau belum, ayo kita bersama. Jadikan kita figur yang bisa dicontoh oleh anak, baik ucapan maupun perilaku, bahkan ibadah kita. Karena apa? Kata Ki Hajar Dewantara, kita adalah guru berjalan. Tidak hanya di kelas batasnya, dimanapun. Kadang bahkan di masyarakat kita dipanggil Pak Guru. Sehingga ucapan kita, perbuatan kita, bahkan pola pikir kita harus menjadi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Sesekali anak-anak ditampilkan di depan dan kita di tengah-tengah. Jangan pelit untuk berbagi dan memendampingi. Jangan pelit untuk membimbing secara individual. Tidak sekedar di les, tetapi di kelas pun kita pendampingan satu persatu.
di tengah-tengah kita mendampingi, memberikan semangat kepada anak-anak. Baik kiranya seorang guru itu jalan, kita lihat mana yang butuh kita sentuh, mana yang butuh perhatian kita, mana anak-anak kita yang butuh kita ajari. Yang terakhir, sesekali anak-anak tampil di depan dan kita ada di belakang. Tidak ada salah dalam proses, dan ini sudah saya terapkan di kelas 5. Awal saya ngajar 1 bulan 2 bulan, ketika anak-anak saya beri tema bebas tentang salah satu pelajaran, di situ anak milih. Ada salah satu kelas tidak siap pak, dia pakai seket dulu. Siap pak, nggak apa-apa 50. Hati saya, ya Allah, kenapa takut anak-anak ke depan? Saya beri waktu 1 minggu lagi, pelajari terbaik, pelajari yang kamu anggap mudah. 1 tema saja, bebas. 1 menit cukup anak-anak. Setelah itu yang tidak bisa sama sekali saya dekati, saya beri tema, saya ajari. Dia saya tampilkan pertama. Ternyata memberikan motivasi. Si A saja bisa, saya masuk nggak bisa. Dan sekarang berhasil, royokan. Saya ingatkan kembali, ayo dulu minta 50, sekarang bagaimana? Tidak mau, harus tampil. Artinya ini proses belajar juga. Dari tidak takut menjadi berani. Itu sentuhan-sentuhan itu yang jangan lupa. Jadi yang disampaikan oleh KHD berdasarkan paradigma baru pembelajaran ke depan adalah kurikulum merdeka. Konsepnya trilogi ini, jadikan guru sebagai pahlawan, tidak tutor, tidak instruktur, tetapi sebagai pahlawan. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan, sehingga potensi-potensi yang Allah sudah siapkan tidak, potensi-potensi yang sudah kita potensi yang Allah sudah siapkan bi ahsani taqwim, itu berkembang tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodrat ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti dia tumbuh berdasarkan perkembangan yang Allah siapkan. Kodrat alam plus kodrat zaman. Artinya apa? Anak ini mampu hidup bertahan berdasarkan perkembangan tuntutan alam, perkembangan zamannya. Kalau sekarang zaman IT, maka anak kita harus bisa menguasai itu. Plus karakter penguasaan IT itu harus kita tanamkan, sehingga pengetahuannya akan terarah dan positif. Selanjutnya, apa sih yang harus kita siapkan dalam rangka paradigma pembelajaran baru? Di antaranya adalah berdiferensiasi. Apa itu? Serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi atau berpusat kepada kebutuhan murid. Tidak mungkin satu kelas anak-anak butuh satu jenis. Pasti kebutuhannya bermacam-macam atau macam. Dan tugas kita untuk menuntun agar kebutuhan-kebutuhan itu tercover dengan baik, sehingga tujuan pendidikan kita diskusikan, teknik pembelajaran kita diskusikan, sehingga ketika proses pembelajaran, karena ide dari anak itu sendiri, otomatis dia enjoy, bahagia, senang mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, apa sih budaya positif? Budaya positif adalah watak, karakter atau nilai-nilai kebajikan yang merupakan pencerminan diri siswa, kodrat yang mereka miliki dari lahir. Kalau Islam dikatakan fitrah,
Fitrah ini kalau tabula rasa mengatakan adalah seperti kertas kosong. Teori tabula rasa, tetapi ini terbantahkan dari hadis Rasulullah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pada dasarnya setiap anak lahir punya potensi. Dan itu betul. Kita tinggal menuntunnya saja. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan itu kita jadikan sebuah kesepakatan, dan dari kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh siswa itu kita jadikan sebuah kesepahaman, kontrak bersama, melakukan kesepakatan bersama untuk siap melakukan itu. Apa bentuknya? Keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas 5 dan kelas 6 ada beberapa yang sudah kita terapkan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya apa? Sifatnya tidak sampai kepada ranah-ranah menyinggung, ranah-ranah yang bersifat hanya pengkhususan, baik tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu lepas dari itu semuanya, baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, menyepakati keyakinan kelas. Dan bagaimana selanjutnya? Ada pertanyaan pemantik. Mungkin yang di kelas kita sudah ada tata tertib, ada peraturan yang sudah dibuat. Maka mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Peraturan kelas saja. Mungkin ada bisa membantu saya. Di sini kita buka dialog, monggo. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Monggo, ada yang bisa bantu? Kenapa kita pilih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Monggo, Bu Rati. Oke. Jawabannya adalah keyakinan, dari kata-kata yakin. Artinya keyakinan kelas ini dibangun dari gagasan intern pribadi masing-masing individu, gagasan bersama yang disepakati menjadikan sebuah keyakinan bersama. Sekarang pertanyaannya, kalau ini dibangun berdasarkan gagasan per personil, gagasan ini dibuat, disepakati bersama oleh setiap individu, kira-kira pelaksanaannya lebih mudah nggak? Pasti. Karena saya yang membuat, saya juga harapannya disepakati bersama. Ketika ada 1-2 orang yang keluar dari keyakinan kelas, tinggal ingatkan saja, tidak dimarahi. Dan anak-anak harus kita ajari bagaimana bahasa mengingatkan. Bahasa itu berpengaruh. Ketika kita ayo kita kembali ke keyakinan kelas kita, contohnya saling menghargai. Nanti kita ada contoh. Ketimbang peraturan konsekuensinya bagi mereka yang melanggar peraturan biasanya apa? Ada hukuman. Dan hukuman itu membuat seseorang takut. Ketika dia taat, tidak karena berasal dari kesadaran, tetapi karena ketakutan. Dan ini tidak bertahan lama. Sekali lagi,
Jadi ketika berupa peraturan, cenderung anak itu ketika melanggar takut untuk mendapat hukuman. Karena rata-rata peraturan itu dibuat tidak berdasarkan kesepakatan yang bersifat intrinsik, berasal dari ide semua peserta atau siswa. Itu mengapa menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nanti ketika ide-ide pembuatan keyakinan kelas ini, kita akan rubah kalau ide anak-anak berubah peraturan. Bagaimana prosesnya? Ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. 1. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah ataupun di kelas, dalam bentuk curah pendapat dalam kelompok. Sebenarnya SD itu cocoknya sebenarnya adalah duduknya per kelompok. Sebenarnya kenapa proses pembelajaran kalau berbasis siswa, guru hanya sebagai pamong saja. Mayoritas anak-anak yang belajar, anak-anak yang bekerja, anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kesepakatan. Kalau berkelompok lebih maksimal. Yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan, kemudian dibahas di kelompok besar. Artinya setelah kelompok kecil mengakomodir masing-masing anggota kelompok, kemudian dibahas di kelompok klasikal. Jadi ide berkelompok didiskusikan, kemudian kita diskusikan di kelompok besar. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini kadang banyak lepas dari pemikiran kita, bahwa kalimat yang negatif itu sebenarnya mematikan, menakutkan, berkesan lemah, berdampak tidak baik. Jadi kalimat yang negatif kita ganti dengan kalimat yang positif. Contoh, jangan berlari di kelas, kita ganti dengan berjalan di kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti. Kira-kira gantinya gimana, Bu? Biar kalimatnya ini positif. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempatnya. Kita tidak mendiskusikan tentang falsafah sebuah kalimat, tetapi tujuan daripada kalimat ini disepakati dan berdampak perubahan karakter yang baik kepada putra-putri kita. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, 3-7. Mengapa? Semakin banyak justru akan membuat anak kesulitan memilah makna yang akan harus saya patuhi, dan menghafal pun juga sulit. Sehingga harapannya tidak banyak, 3-7. Di kelasnya Purina itu ada 6 gitu, 5 nih, kisaran 3-7. Mengapa? Agar mudah untuk diingat dan mudah untuk diterapkan. Yang kelima, buat poster. Anak-anak sendiri yang buat. Alhamdulillah di kelasnya Bu Rina indah sekali. Saya lihat di kelasnya Bu Ika sudah ada, di kelasnya Ismi dan beberapa kelas yang lain. Anak-anak membuat sendiri. Tempel di tempat yang strategis, tulisannya bisa mudah dibaca. Kalau punya media sosial, bisa kita punya WA group. Alangkah baiknya itu juga di-share di WA group sehingga orang tua tahu. Kita sosialisasikan juga kepada orang tua.
Kalau punya meetingnya perpustakaan, meeting kelas, meeting sekolah dan sebagainya, dalam bentuk sosialisasi itu termasuk. Selanjutnya ini ada contoh bentuk atau contoh keyakinan kelas. Saya ambil kelas paling rendah di kelas 1. Ini contoh. Setiap anggota kelas perlu senang dan bahagia. Kalimatnya menurut saya indah. Berarti setiap anak absen 1 sampai absen terakhir 30 perlu senang dan bahagia dalam proses pembelajaran. Berarti Pak Guru, Bu Guru, kalimat dan sebagainya harus membahagiakan. Perilakunya juga harus membahagiakan dalam proses pembelajaran. Kalau sudah di depan gurunya pantas dicontoh, anak-anak akan berimbas. Oh, tutur kata guru saya enak didengar. Perilaku guru saya layak dicontoh. Maka kelas akan menjadi harapan kita bersama. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Artinya saling menghargai tidak hanya guru dengan guru, guru dengan murid juga, murid kepada guru pun juga perlu. Kadang kita ingin dihargai tapi tidak mau menghargai orang lain. Ayo kita sadar. Kadang saya pun juga nek dihargai itu senang. Tapi ketika orang lain tidak menghargai, kadang sakit hati. Ayo kita sama-sama bagaimana mengolah hati kita. Dikritik sakit, tapi ketika mengkritik kadang kita tidak sadar kritikan itu menyakitkan orang lain. Oleh karena itu, ayo kita belajar bersama. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kita ciptakan di kelas kita, anak-anak kita merasa aman. Jangan sampai kehadiran kita membuat anak kita tugas singgung. Sudah terbayang kehadiran kita, wah kok tugas waktu itu. Alhamdulillah kalau bisa. Alhamdulillah Pak Jono hadir. Saya merasa ada Bapak ini. Alhamdulillah Bu Mira hadir. Berarti ada pendamping saya. Alhamdulillah Pak Fajar datang, bisa membantu saya biar sehat dan seterusnya. Alhamdulillah hadirnya Bu Herlinda, saya aman karena beliau melindungi saya. Dan seterusnya. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu belajar. Belajar kita kembangkan, tidak saja belajar di kelas, tapi juga belajar di rumah. Dan itu kalau sudah menjadi sebuah keyakinan kelas, ketika anak 1-2 orang tidak mensepakati, artinya apa? Keluar dari kesepakatan keyakinan kelas ini, tinggal manggil. Ada teknik namanya segitiga restitusi. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya, kalau Allah mentakdirkan kita ketemu. Jadi menyelesaikan masalah ketika ada anak keluar dari keyakinan kelas, ada tekniknya, namanya segitiga restitusi. Kapan akan kita bincang-bincangkan bersama. Ini contoh keyakinan kelas 1. Kemudian saya ambil yang kelas 5. Kelas harus menyenangkan. Berarti masuk, kalau anak suka bully, masuk keyakinan kelas ini. Kira-kira membuli itu menyenangkan orang enggak? Bisa kita. Nanti segitiga diskusi. Itu caranya bagaimana menyadarkan anak kita kembali untuk melaksanakan keyakinan kelas. Kadang kita harus kuat, dowong, ceknya berubah. Tekanan ada harus sampai alisi yang dowong itu. Kadang. Mudah-mudahan setelah ini kita tidak. Yang kedua, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Percaya dan menghormati orang lain
serta barang miliknya. Orangnya kita hormati, siswanya kita hormati, siswa dengan siswa saling menghormati, siswa dengan guru saling menghormati, guru dan siswa juga saling menghormati, dan juga barang yang dimiliki. Ketika barang ini bukan miliknya, tidak diambil. Ketika barang ini milik si A, maka kita kembalikan ke si A. Kita hormati barang-barangnya. Ketika mau pinjam, izin dulu. Ini yang dimaksud. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ada kompetisi untuk menghilangkan nilai-nilai keburukan pada diri anak-anak. Berusaha, berkompetisi untuk berbuat baik. Karena apa? Kita sadarkan anak-anak kita, potensinya sudah ada, kodrat yang Allah berikan sudah ada. Kita tinggal menuntun saja, mengoptimalkan saja. Dan ini yakin karena Al-Quran yang bicara. Bi ahsani taqwim. Saya ingatkan lagi, ayo kita mengingat lagi. Allah menciptakan manusia adalah terbaik-baik penciptaan. Pasti itu, dan harus yakin. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Berarti ngerjakan PR, ada tugas di kelas dikerjakan, tepat waktu mengumpulkan, dan seterusnya. Yang terakhir, senantiasa membantu. Artinya kita tumbuhkan kepedulian. Membantu tidak hanya sekedar bersifat nominal, uang, barang dan sebagainya. Membantu tenaga juga sama. Kita tumbuhkan ke anak-anak kesadaran untuk suka membantu dari hal yang terkecil. Kadang tidak punya pensil, kita tumbuhkan bagaimana yang lain sadar untuk meminjami, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana agar keyakinan kelas itu bisa terlaksana dengan baik? Ada istilah disiplin. Kita tanamkan disiplin ke seluruh anggota kelas, dari absen nomor 1 sampai absen terakhir. Ya. Apa itu disiplin? Kalau secara mayoritas menurut kita, disiplin itu cenderung kepada mentaati peraturan. Tidak taat peraturan berarti tidak disiplin. Karena ketakutan, takut terhadap aturan, seseorang memaksa diri agar tidak melanggar. Apa yang muncul? Ketidak istiqomahan. Tidak berjalan lama seseorang ini ketika perubahan secara baik, perubahan diri hanya karena terpaksa. Harapan kita, putra putri kita, anak-anak kita, siswa-siswi kita sadar berdasarkan keinginan sendiri. Bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara? Disiplin bermakna self-disiplin, dapat ditunjukkan dengan kemampuan individu dalam mengarahkan direction, mengatur regulasi, dan mengendalikan kontrol perilaku demi mewujudkan tujuan hidup. Jadi disiplin adalah bisa diartikan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri, mengatur diri sendiri, mengendalikan diri sendiri untuk mewujudkan sebuah tujuan hidup. Jadi disiplin itu pada dasarnya ada kesadaran diri untuk mengarahkan, mengatur, mengontrol diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Dalam rangka apa? Tujuan hidup dia. Jadi anak tertib, anak belajar, motivasinya dari diri, tidak karena keterpaksaan. Kalau sudah kesadaran ini kita bangun,
potensi-potensi kebaikannya baik, maka insya Allah anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Selanjutnya, motivasi manusia berarti peserta didik juga manusia, bapak guru juga manusia. Menurut Godson, ada 3 motivasi seseorang agar taat, agar melakukan sebuah perintah. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kalau kita sering menghukum, memarahi, menekan, anak ini sifat sementara diam. Apakah diamnya ini bertahan lama? Tidak. Ketika orang yang ditakuti tidak ada di depannya, apa yang terjadi? Lepas. Harapan kita tidak melalui ketidaknyamanan, kesadaran itu tumbuh dari kesadaran diri, sehingga itu bisa istiqomah, bisa terus menerus bertahan lama. Yang kedua, orang taat itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita sering mengiming-imingi hadiah untuk anak kita, hadiah siswa-siswi kita. Kalau bisa dan nilainya 100, saya akan dapat hadiah. Ternyata ini tidak baik menurut Gus. Kenapa? Ketika hadiah ini tidak ada, semangatnya sudah nurun, bahkan hilang. Kenapa? Allah kau lihat dia. Dan ini tidak baik dalam proses pembelajaran. Dan ini bisa diterapkan untuk putra-putra kita sebenarnya. Dan di rumah. Si dua anak kecil ini ya, yang punya anak kecil. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Kesadaran dari diri sendiri, keinginan berangkat dari kesadaran anak ini sendiri. Karena apa? Dia yakin dan percaya bahwa melaksanakan perintah yang baik, instruksi yang baik, tugas yang baik akan berdampak positif terhadap perkembangannya. Jadi motivasi 1, 2, dan 3 ini, yang ketiga yang terbaik. Selanjutnya, ini contoh ketika saya terapkan di kelasnya Bu Rina ya. Dan alhamdulillah membuahkan sebuah keyakinan kelas. Ini proses untuk menempelkan, karena harapan saya sih bentuknya kelompok kecil, tapi karena klasikal ya tetap saja kita lakukan. Kemudian diskusinya kayak gini, 3 orang, 4 orang. Ketika anak berdiri ramai berdiskusi, ada yang mojok, melambut dan sebagainya, kita biarkan saja. Targetnya adalah membuahkan ide. Kadang kita itu nek delok arek umum kayak stres. Gak leren, gak manat-manut, gak leren-leren. Udah biar anak bekerja, belajar dan seterusnya. Ada yang pakai gerak, lari sana, lari sini, tapi ternyata bisa. Dan ini ramai di kelasnya Bu Rina saat itu. Ada yang 2 orang, 3 orang, ada kan menyendiri, mewenang, ngelamun gitu. Baru muncul itu. Ya udah biarkan. Di pojok itu Bu Rina, pojok lumpuh dewe, tak kira lapo-lapo, tapi nyetel pulpen. Oh, mencari inspirasi dia. Berarti dia ingin menyendiri agar inspirasinya muncul. Udah biar. Kita beri waktu 5 menit. Ini contoh, dan alhamdulillah tertempel. Kamu lanjut. Setelah itu, ini di kelas C ini, di kelasnya Bu Silvi. Hasil daripada keyakinan kelas kita tanda tangani.
wali kelas tanda tangan, anak-anak pun ada kolom tanda tangan, gak masalah. Dari absen 1 sampai 5 sampai 30 yang akhir ikut tanda tangan untuk mensepakati keyakinan kelas. Dan alhamdulillah setelah ada keyakinan kelas ada perubahan-perubahan. Ketika saya ngajar, tugas Bapak Ibu guru terus menuntun saja. Lakukan pamong tadi, di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Ingat itu saja. Cara mengingatkan bagaimana kalau seseorang siswa keluar dari keyakinan kelas, nanti kita akan bahas. Ada namanya segitiga distribusi. Terima kasih. Alhamdulillah tentang budaya positif sekilas. Memang saya buat singkat, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Ibu guru semuanya, selanjutnya adalah sesi tanya. Sesi tanya jawab yang akan saya berikan 3 pertanyaan. Silahkan kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Dharma. mau ada pertanyaan tentang budaya positif? Harapan kami. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Saya yang ingin tanya tadi yang masalah tadi peraturan di kelas tadi namanya keikhlasan. Keyakinan kelas. Untuk kalimat tadi yang Saya buka yang kelas 5 Pak Joni ya. Oke, silakan Pak Joni. yang poin ketiga, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Apakah itu baik? Apakah menurut kita? Jadi kita itu seakan menjadi orang yang paling baik. Terima kasih jawabannya. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk pertanyaan Pak Joni. Tepuk tangannya kok ya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau anak-anak ada tepuk jempol ya, kita praktekkan ya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Oke, kita tepuk jempol ya. Mudah-mudahan dengan tepuk kita sehat. Karena tepuk pasti akan smile. Gak ada tepuk sampai menderita. Gak ada, pasti dengan bahagia. Kunci sehat, rohani, jasmani, bahagia. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Hadiah untuk Pak Jono. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ingat, ini contoh mawon ya. Ini contoh saja. Kreasi silakan berdasarkan ide gagasan kelas masing-masing. Ini saya buatkan contoh saja. Pertanyaannya, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Apakah itu baik untuk dampaknya kepada peserta didik? Ngoten ya? Ya, terbaik. Sampai nanti dewasa. Terima kasih. Kalimat ini senantiasa menjadi diri yang terbaik. Ini mungkin konotasinya adalah akan mengarah kepada sombong. Maka kalimat ini harus kita bekali anak-anak dalam rangka apa? Tidak sombong. Artinya apa? Terbaik ini adalah usaha maksimal agar kita menjadi yang terbaik. Kita baik bukan berarti menjelekkan orang lain. Kita berhasil bukan berarti menganggap orang lain tidak berhasil. Kita berhasil sendiri luar biasa itu. Tapi kalau berhasil bersama-sama sangat luar biasa. Saya baik sendiri biasa. Tapi kalau satu kelas yang terbaik itu yang luar biasa. Itu yang maksudnya Pak Jono. Jadilah yang terbaik untuk dirimu. Tempuh yang terbaik.
Ada yang terbaik nggak, Mak? Mengapa kita pilih yang biasa atau yang baik? Pilih yang terbaik, sehingga termotivasi anak itu menjadi yang terbaik. Falsafahnya terbaik satu biasa, tapi kalau terbaik semuanya itu yang luar biasa. Kita harus bekali itu. Kita naik boleh, tapi jangan menginjak yang lain. Kan gitu dia. Boleh kita naik, kita terbang boleh, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Dan ini harus kita budayakan untuk anak-anak. Kamu sukses, Nak, luar biasa, tapi ajak temanmu agar sukses seperti kalian. Kamu yang terbaik, alangkah indahnya jadikan yang terbaik lain seperti kamu. Itu maksudnya Pak Jana. Bisa diterima? Alhamdulillah. Monggo ada lagi? Monggo. Oh, ada tugas. Sini aja enggak, Pak? Yeah. Pak Dharma, mungkin saya juga sama ya seperti sama dengan Pak Jono, cuman mungkin ini sambil sedikit aja. Mungkin saya juga ingin, saya kan juga kumer apakah yang saya lakukan ini benar, dan saya juga ingin bimbingan dari Pak Dharma, tapi juga saya juga sama dengan Pak Jono. Jadi kalau senantiasa menjadi diri yang terbaik, ini saya konotasinya kurang seret. Kemudian dalam keseharian saya ke anak didik, terutama yang nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berpikir kritis, bernalar kritis, saya selalu menanamkan pada anak saya begini. Itu ada komitmen terhadap setiap tugas. Itu ada kaitannya dengan itu gini. Bukan jadilah yang menjadi diri yang terbaik, tapi lakukanlah semua itu, lakukan yang terbaik kayak gitu. Jadi saya tidak membatasi murid saya, oh kudu bener, ini kon kudu sakmene, kon enggak. Lakukan yang terbaik, enggak ada salah kayak gitu. Jadi saya ingin anak saya enggak takut gitu. Terus kedua, karena saya selalu berpesan lakukan yang terbaik, akhirnya dia berpacu Pak, berpacu untuk menjadi yang terbaik yang dia lakukan gitu. Bukan dirinya yang terbaik, tapi yang terbaik yang dia lakukan. Seperti kegiatan pramuka, saya selalu pesan kayak seperti kemarin, lakukan yang terbaik gitu. Sampai saya menyiram pun, setelah ini kamu berubah lah, kamu sudah bukan seperti yang kemarin kayak gitu. Saya bisikin setiap anak saya yang kemarin saya siram, lakukan yang terbaik nanti setelah ini kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, konotasinya dengan tugas itu ini anak-anak nggak ada takut. Secara tugas itu ya dia mengerjakan itu baik bagi dia, tapi konsekuensinya saya apapun yang terjadi saya harus memberi yang baik bagi dia gitu. Terima kasih, kasih tepuk jempol untuk Bu Kris. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa. Ada kalimat yang bisa saya, dan mungkin bisa, ini hal baru juga sebenarnya bagi saya. Lakukan yang terbaik, kamu akan menjadi yang terbaik. Nanti larinya ke sana. Artinya apa? Ikhtiar, perbaiki ikhtiar, perbaiki usaha. Yang jelas anak kita punya potensi yang berbeda-beda. Kita tidak boleh anak-anak kita jadikan berdasarkan keinginan kita. Jadikan anak seperti potensi yang dia miliki. Kalau dikatakan yang terbaik ini adalah ikhtiar, saya setuju. Tapi ketika pada tahap ikhtiar itu tercapai secara maksimal, maka ada muncul terbaik. Maka seseorang, anak-anak kita kalau sudah ikhtiarnya terbaik, maka dia pun secara tidak langsung menjadi yang terbaik. Endingnya situ. Yang kedua pertanyaannya, komitmen terhadap setiap tugas. Kita harus kawal. Kadang anak-anak kita lupa tugas. Tugas kita bukan memarahi. Ingatkan lagi ke keyakinan kelas. Caranya apa? Alhamdulillah di kelasnya Bu Kris pernah saya terapkan segitiga restriksi. Ketika anak ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, langsung saya panggil. Segitiga restriksi saya terapkan. Dan alhamdulillah, Bu Kris saya tanya, gimana Bu Kris hasilnya? Alhamdulillah, ada perubahan.
Dan perubahan-perubahan itu yang kita harapkan dan menjadi sebuah budaya positif di kelas. Terima kasih Bu Kis memberikan statement yang mungkin saya anggap baru, bisa saya terapkan. Dan ini adalah kita sharing bersama, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita simpan. Demikian Bu Kis, kayaknya sharing saja ini, bukan pertanyaan ya. Dan alhamdulillah ada masukan. Yang terakhir mungkin? Ya, mungkin ada Bapak dari Ibu Guru yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kurang satu pertanyaan. Bu Amira mungkin? Mas Fajar. Kelompok 1, 2, sini yang belum ini. Monggo, ada yang tanya? Kalau enggak, ya enggak harus dipaksa bertanya sih. Nah, loh, ye. Oh, udah. Pokoknya enggak tanya kapan nikah ya. Saya terima kasih Pak Dar. Saya mau bertanya, kita sebagai guru muda kita kan masih kurang berpengalaman dan pengalamannya cukup kurang banyak seperti senior. Jadi bagaimana caranya kita mengajarnya dengan keyakinan kelasnya untuk mengatur keyakinan kelas agar agar kelasnya itu lebih menyenangkan, apalagi sebagai guru muda kebanyakan siswanya itu meremehkan gitu. Itu saja, terima kasih. Kita kasih tepuk jempol untuk Bu Mira. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ditambah luar biasa dan keren. Pertanyaannya bagaimana guru muda? Ada guru muda ini. Ada istilah guru senior, ada junior. Sebenarnya kita sama-sama pembelajar sepanjang hayat. Istilahnya, kalau yang muda itu plus biasanya, kalau IT luar biasa. Wak. Yang tua biasanya agak lemot kalau sudah bicara IT. Artinya apa? Punya kelebihan yang luar biasa untuk para guru muda ini. Apa yang harus dilakukan? Kolaborasi, kerjasama, sharing. Sesekali kita seperti ini, sesekali kita diskusi individu, sesekali kita diskusi beberapa orang tentang masalah-masalah yang ada di kelas. Bisa kita diskusikan bagaimana mengatasi. Insya Allah, kalau sudah kelas ini punya budaya positif, kalau kelas ini sudah terbangun nilai-nilai kebajikannya, maka dia tidak ada. NIP tertinggi atau dari DUK itu absen 1 sampai terakhir itu guru saya. Karena saya nggak ngajari kelas 1 tidak dipanggil Pak Guru, tidak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 panggil Pak Dharma dan saya gurunya. Tapi ada pernah saya dipanggil anak kelas 1 baru. Kalau pipis di mana? Saya lihat dulu, saya tatap. Oke. Mau saya bantu? Siap Saya antar ke kamar kecil. Ini ya kalau mau pipis. Tapi saya tunggu sampai keluar. Belum kenal saya, nggak tahu baru sekolah. Nggak tahu muridnya, mungkin gara paling ya. Mungkin ya. Panggil saya, nggak tahu saya baru sekolah. Oke. Gini, kalau melihat saya lagi panggil Pak ya. Lengkap saya ini. Dibaca Sudarmadi. Iya. Biar tidak panjang-panjang, Dharma saja. Siap. Setelah itu wahid sudah. Mungkin barang mungkin ya. Sejak awal tapi sudah bisa baca ya.
mungkin Bara, muridnya Bu Miftah, panggil Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak panggil ya, Pak Dharma ya. Oke, berarti kita berhasil satu sisi, ya, dari dipanggil menjadi Pak Dharma. Artinya apa? Ada nilai kebajikan yang kita tanamkan. Di sekolah itu panggil Pak dan Ibu. Seperti Pak Fajar, awal-awalnya panggil ayah. Ya. Ada yang nyeletuk siapa? Perempuan. Panggil Bapak di sekolah. Pak Jono. Dan sekarang sudah panggil Bapak. Dan juga sama. Sebenarnya Bufat, kalau putranya di sini jangan panggil, tapi tetap ibu ya, mama ya manggilnya. Tidak boleh, harus panggil ibu. Jangan mama, ibu. Kenapa? Panggilan untuk seorang pendidik. Karena kita among itu. Kadang kita harus menjadi status seorang mama. Kadang status menjadi seorang bapak. Kembali ke pertanyaan Bu Amira. Kalau sudah kelas ini kita bangun nilai-nilai kebajikannya dan disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas, siapapun yang masuk ke kelas itu sama perlakuannya. Tidak hanya wali kelas yang dihormati, guru kelas, tetapi guru bidang studi pun juga dihormati. Meski masih muda. Kenapa? Mereka terikat sebuah keyakinan bersama, namanya keyakinan kelas. Oleh karena itu, setelah ini harapan kami, Bapak Ibu kembali ke kelas untuk keyakinan kelas. Kalau seandainya masih ribet di dalam ada kesulitan, kita sharing bersama. Kami siap mengawal sampai semua kelas terbentuk keyakinan kelas. Kalau sudah, maka insya Allah dari keyakinan kelas itu akan menumbuhkan kebajikan yang meluas di sekolah kita. Tidak ada lagi perilaku anak-anak yang menyimpang. Tidak ada lagi nanti ketika anak itu diingatkan marah. Karena apa? Sudah terbiasa ketika salah diingatkan menerima. Tidak ada lagi ketika mengingatkan dengan sebuah kata-kata yang menyakitkan. Sekarang saya tanya, masih di SD, SMP, ketika dihukum masih ingat sampai sekarang? Ketika dihukum guru, ingat? Alangkah indahnya itu tidak terjadi ke kita. Itu tidak terjadi ketika kita. Kenapa? Kebaikan itu gampang dilupakan, tapi keburukan, Masya Allah, sampai kita tua masih ingat. Saya dulu pernah dijewer, saya pernah dimarahi. Bayangkan itu kalau ada di identitas kita. Jadi Pak Dharma pemarah, Pak Dharma apa itu penghukum, Pak Dharma pencubit, dan plus yang lain. Alangkah tidak enaknya kita punya panggilan-panggilan seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau panggilan itu menyenangkan, Bu Mira yang cantik, Bu Mira yang manis, yang perhatian, ya, tidak mudah tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa 'inda al-mamat. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maskur. Demikian rangkaian acara makan hari ini. Baiklah, saya Vinanda selaku pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berhati-hati. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.